Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Allow me to introduce myself. My name is Nanang Kosim. I'm come from Anyer, and now I'm study in Primagraha University at Management Faculty. So, di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pelajari tentang manajemen koperasi dan UMKM. Yuk, simak sampai selesai videonya. Nah, pengertian manajemen. Manajemen dalam bisnis merupakan sebuah perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai fungsi manajemen atau yang sering kita sebut dengan POAK, yang mana P-nya di sini adalah perencanaan atau planning. Ya. Kemudian O di sini adalah organizing, fungsi dari organizing, dan kemudian ada A. A di sini adalah actuating atau pelaksanaan, dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Dan kemudian di pembahasan yang selanjutnya di sini menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen. Ada apa aja sih jenis-jenis di manajemen tersebut? Nah, di dalam manajemen ada yang namanya manajemen produksi, ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Kemudian ada juga manajemen operasional, ada manajemen strategis, dan ada juga manajemen informasi. Semuanya itu terbagi menjadi 8 ya. Dan semua manajemen tersebut memiliki peranan dan fungsinya masing-masing loh teman-teman. Nah, kemudian untuk bab yang terakhir di dalam manajemen, yang pertama yaitu ada tingkatan manajemen teman-teman. Di mana untuk manajemen yang pertama itu namanya manajemen puncak atau top level manajemen. Nah, manajemen puncak adalah tingkatan tertinggi dalam perusahaan yang bertugas untuk menentukan arah dan strategi besar bisnis. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada manajemen menengah atau middle level management. Nah, manajemen menengah ini berfungsi sebagai jembatan antara manajemen puncak dan manajemen operasional. Dan yang paling bawah atau yang paling rendah adalah manajemen operasional atau lower level management. Nah, tingkatan manajemen operasional adalah tingkatan terendah yang langsung berinteraksi dengan karyawan dan mengawasi pekerjaan setiap hari. Nah, teman-teman, itulah tadi apa yang sudah saya pelajari tentang konsep dasar dari manajemen. So, selanjutnya akan kita bahas tentang sejarah terbentuknya koperasi di Indonesia. Latar belakang terbentuknya koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Sejarah koperasi dimulai di Eropa pada abad ke-18, dipelopori oleh Robert Owen, seorang profersmis sosial dari Skotlandia yang prihatin terhadap kondisi buruh di pabrik. Ia memperkenalkan konsep koperasi dengan secara untuk membantu pekerja mendapatkan keuntungan yang lebih adil. Nah, di Indonesia pertama kali koperasi diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Ia mendirikan koperasi kredit atau membantu pegawai negeri yang sering terjerat utang dari rentenir. Inisiatif ini mendapatkan dukungan dari Default van Wenterood, seorang asisten residen Belanda yang kemudian memperluas konsep koperasi ke sektor pertanian. Perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dimulai dari masa penjajahan
Hingga saat ini, konsep koperasi mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20, ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu momen penting dalam sejarah koperasi di Indonesia adalah pada tahun 1896, ketika seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi yang dikenal sebagai Koperasi Serba Usaha di Yogyakarta. Kemudian, seiring berjalannya waktu, perkembangan koperasi di era digital semakin maju. Di era digital saat ini, koperasi juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Banyak dari koperasi yang sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksibilitas layanan mereka melalui platform media. Anggota koperasi dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi dan juga dapat mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah langkah positif menuju koperasi yang lebih modern dan inklusif. Oke teman-teman, bab yang selanjutnya akan membahas tentang konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen, contohnya adalah koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian ada juga yang namanya koperasi jasa. Nah, koperasi jasa ini adalah koperasi jasa angkutan atau asuransi seperti mobil bis, angkot, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga koperasi produsen. Nah, koperasi produsen ini adalah koperasi yang menjual hasil peternakan anggotanya seperti susu atau daging atau beras atau semacamnya. Nah, kemudian ada juga koperasi simpan pinjam yang mana membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga yang lebih rendah daripada bank. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang struktur organisasi yang ada di koperasi teman-teman. Yang pertama ada yang namanya rapat anggota. Nah, hal ini adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini biasanya diadakan minimal sekali dalam setahun untuk menetapkan kebijakan umum, memilih pengurus, dan mengesahkan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pengurus nih teman-teman. Nah, pengurus ini terdiri dari anggota yang terpilih dalam rapat anggota. Pengurus ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola koperasi dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Nah, tugas mereka termasuk menyusun rencana kerja dan laporan keuangan. Itu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ketiga nih, ada yang namanya badan pengawas. Nah, tugas dari badan pengawas adalah untuk mengawasi pengurus dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga memastikan bahwa semua kegiatan koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan atau yang sudah ada, teman-teman. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep dasar UMKM. Berdasarkan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagai berikut, yaitu usaha mikro kecil dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian internasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Secara umum, UMKM memiliki pengertian
yaitu sebagai berikut. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah sektor ekonomi penting di Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek utama mengenai peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, yaitu pergerak utama ekonomi Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Yang keempat adalah pilar penting di masa krisis. Yang kelima, mengetaskan kemiskinan. Yang keenam, meratakan tingkat perekonomian. Yang ketujuh, sumber devisa melalui ekspor. Yang kedelapan, kontribusi terhadap PDB. Yang kesembilan, pengembangan inovasi kewirausahaan. Dan yang kesepuluh adalah pergerak ekonomi lokal. Dan yang kesebelas adalah peran dalam pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir adalah peningkatan daya saing nasional. Nah, kemudian berikut adalah beberapa aspek yang termasuk dalam ruang lingkup UMKM. Yang pertama yaitu sektor usaha, perdagangan, usaha yang bergerak dalam menjual beli barang dan jasa baik secara langsung maupun melalui platform online. Kemudian yang kedua yaitu ada industri. Nah, industri adalah usaha yang memproduksi barang, baik barang konsumsi maupun barang modal, termasuk kerajinan tangan, makanan, dan minuman. Dan yang ketiga adalah jasa. Jasa ini bisa berbentuk bengkel atau konsultasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Itulah tadi kriteria dari. Baiklah, bab yang selanjutnya adalah karakteristik UMKM di Indonesia. Konsep karakteristik UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, adalah sektor ekonomi yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari perdagangan, produksi, hingga jasa. Pemahaman tentang karakteristik UMKM sangat diperlukan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat mendukung pertumbuhan mereka, baik dari segi kebijakan pemerintah, akses keuangan, maupun pelatihan sumber daya manusia. Dengan memahami karakteristik UMKM secara mendalam, berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dalam mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian, karakteristik UMKM. Nah, UMKM memiliki beberapa karakteristik tersendiri ya teman-teman. Yang pertama, yaitu modal terbatas. Kemudian, dikelola secara mandiri. Kemudian, jumlah karyawan yang terbatas, pasar lokal ataupun regional, inovasi dan fleksibilitas, tingkat kepemilikan yang individual atau keluarga, dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi yang mini. Tantangan UMKM. Nah, mengingat pentingnya peranan UMKM, pemerintah sudah berusaha untuk mewadahi dan mendukung kemajuan UMKM. Upaya tersebut dilakukan apalagi kondisi UMKM sempat menurun nih teman-teman pada tahun 2020 sampai dengan 2021, yaitu 2 tahun pertama terjadinya pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh United National Development Program atau NDP dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia LPEM UI, pada saat itu lebih dari 48% UMKM menghadapi masalah bahan baku
serta 77% kehilangan pendapatan dan 88% UMKM kehilangan permintaan produk dan bahkan 97% UMKM kehilangan nilai aset. Itulah teman-teman tentang karakteristik UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu kaitan UMKM dan koperasi. Nah, kaitan UMKM dan koperasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan antara UMKM dan koperasi sangat kuat dan saling mendukung antara satu dan yang lainnya. Koperasi dapat menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas bagi UMKM untuk memperoleh modal dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang formal. Nah, selain itu, koperasi produsen memungkinkan pelaku UMKM bergabung dengan skala produksi lebih besar untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi dalam konteks pemasaran. Koperasi konsumen dapat menjadi jaringan distribusi bagi produk-produk UMKM, membantu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Nah, koperasi juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan manajerial kepada pelaku UMKM sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha dan dengan demikian sinergi UMKM dan koperasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Hubungan ini mampu menciptakan pemerataan dan mengurangi terjadinya ketimpangan sosial, serta untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait rangkuman materi yang sudah saya pelajari tentang manajemen koperasi dan UMKM. Mohon maaf apabila dalam penyampaian video kali ini masih terdapat banyak kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.